Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ita Julianti Daulay, NIM 1814070020. Mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 2 kajian pustaka. Pertama, pengertian kajian daftar pustaka dan pentingnya daftar pustaka. Kajian daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, hard notes, dan karya ilmiah yang ditutup dari penulisan proposalnya. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam satu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Pentingnya kajian pustaka dalam metodologi penelitian. Yang pertama, merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian. Yang kedua, menjadi acuan dalam penelitian. Yang ketiga, membekali peneliti dengan landasan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, menganalisis suatu data menjadi teori. Yang kedua, bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian. Kajian teori, karena kajian teori berisi perangkat konsep yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antar variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Kajian teori sering disebut segala sesuatu yang tertulis atau teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang masalahnya diteliti. Digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Yang ketiga, cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah hasil penelitian sebelumnya yang terkait. Yang kedua, mencatat hasil interpretasi terhadap bahan bacaan. Yang ketiga, menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam menyusun kerangka berpikir diantaranya: yang A, menentukan variabel yang detail. Yang B, membaca buku-buku hasil penelitian. Yang C, deskripsikan teori serta hasil penelitian. Yang D, menganalisis teori dari juga hasil penelitian. Yang E, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Yang F, sintesa kesimpulan. Yang G, kerangka berpikir. Selanjutnya yang D, aturan pengutipan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Body note dilakukan ketika penulisan mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Sedangkan footnote adalah berbagai keterangan tambahan dan bagian naskah-naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman. Sedangkan endnote adalah salah satu cara mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan menuliskan kata referensi pada bagian akhir karangan. E. Menjabarkan penelitian dan cara penulisannya. Relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan juga memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu untuk menunjukkan bahwa topik yang akan diteliti lain dari konteks yang sama. Yang F, menguraikan hipotesis dan contoh-contohnya. Pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui sebuah riset dan penelitian. Contohnya, apakah terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap retur saham? HO tidak dapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap retur saham. H1 terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap retur saham. Sekian video dari saya tentang bab 2 metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.